Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan, ya. Nah, Kang Kumis pada kesempatan kali ini ingin mencoba mengulas mengenai beberapa hal, ya. Tentunya di antara sahabat Kang Kumis ada yang pernah menanyakan bahwa bisakah istri selingkuh itu dipidanakan, ya ini. Nah, ini nanti kita akan jelaskan secara rinci mendasar kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mengatur permasalahan tersebut, yaitu seputar permasalahan mungkin lebih arahnya lari ke hukum perzinahan menurut undang-undang, ya, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini kita akan bahas secara rinci, ya. Namun mudah-mudahan walaupun secara kuat, ya, secara pasti itu memang belum ditemukan adanya hukum yang memberikan kepastian ketika terjadi perselingkuhan ini, mungkin tergantung permasalahannya, ya. Ini kita akan bahas sebentar saja, ya. Kita akan bahas secara singkat, namun mudah-mudahan bisa dimengerti oleh sahabat semua, ya. Sebelum lanjut ke topik, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis, jangan lupa, ya. Dan juga Kang Kumis mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung channel Kang Kumis hingga saat ini. Nah, langsung kita ke topik permasalahan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai bisakah istri selingkuh itu dipidanakan. Artinya diperkarakan, ya, mungkin seperti itu, ya. Kita akan bahas sama-sama, ikuti penjelasan Kang Kumis berikut. Mengenai perselingkuhan sebenarnya tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Namun dalam KUHP terdapat pengaturan mengenai perbuatan zina merupakan tindak pidana, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 284. Penerapan pasal tersebut diterapkan kepada seseorang suami atau istri yang mempunyai hubungan pernikahan yang sah, yang melakukan perbuatan zina, persetubuhan dengan orang lain, serta dalam persetubuhan tersebut dilakukan dengan dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan, intinya. Nah, ini sama sekali tidak ada ketegasan dalam pasal ini, cuman ada, ya. Sedangkan berdasarkan tema pada kesempatan kali ini adalah, ya, mungkin ada di antara sahabat kita yang bertanya-tanya, bisakah istri selingkuh ini dipidanakan, ya. Namun kita juga bisa mengacu kepada, saya ulang, ya, bisakah istri selingkuh ini dipidanakan dengan bukti chatting. Nah, ini menggambarkan bahwa bukti yang diharapkan di atas adalah ketika terjadi perzinahan itu timbulnya adalah bukan dengan dasar suka sama suka. Ini bisa dipidanakan, ya. Kemudian yang kedua, walaupun ini tidak sesuai, ya, bahwa KUHP bahwa selain KUHP terdapat juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mana dalam pasal 27 ayat 1 disebutkan setiap orang dengan sengaja, saya ulang, dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, ya, ini bisa. Namun dalam pasal ini penekanannya adalah pada pendistribusian informasi elektronik yang memuat pelanggaran kesusilaan, bukan juga terkait perselingkuhan. Jadi jika bukti-bukti chatting yang Anda kemukakan tersebut atau yang
Anda punya tersebut itu terdapat hal-hal yang dirasa ada muatan yang melanggar kesusilaan dan Anda merasa dirugikan, bisa saja membuat pelaporan ke pihak yang berwajib, ya tentunya ke kepolisian setempat. Namun dengan catatan agar pelapor atau laporan tidak sia-sia, ini perlu dipersiapkan dengan baik serta mempersiapkan bukti-bukti pendukung, misalnya identitas terlapor, saksi, dan dokumen-dokumen yang lain yang menurut Anda ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang Anda inginkan. Nah, mudah-mudahan ini jelas ya. Jadi intinya memang perselingkuhan yang bisa dipidanakan itu ketika kita dapat membuktikan adanya terjadi perzinahan yang tidak timbul atau tidak adanya rasa suka sama suka satu sama lain. Jadi artinya ada keterpaksaan. Ya, ini ya, mudah-mudahan jelas. Nah sahabat, itulah sekedar penjelasan dan bisa barangkali bisa ya digunakan untuk penambahan wawasan untuk sahabat semua. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Jadi paham ya, jelas ya. Jadi ketika perselingkuhan itu hadir suka sama suka, maka memang sulit dibawa ke ranah hukum. Namun ketika hal itu terjadi seperti misalnya pelecehan seksual dan lain sebagainya, itu bisa ya. Sudah banyak kita melihat bahwa hukum itu memang betul-betul berlaku ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.